Selamat malam teman-teman. Nama saya Milen Paula. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tutorial PHP. Namun sebelum itu kita akan membuka materinya ya. Di sini saya menggunakan W3 School dan di dalamnya ada tutorial PHP. Dalam video kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai PHP sintaks sampai kepada PHP array. Ya teman-teman, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung saja membahas satu per satu. Yang pertama yang kita lihat di sini yaitu PHP sintaks. Ya teman-teman, yang pertama di sini PHP sintaks. Sintaks dasar basic PHP ya, atau yang biasa disebut juga dengan sintaks dasar, yaitu script PHP. Di sini script PHP dapat ditempatkan di mana saja dalam dokumen. Script PHP dimulai dengan tanda yang ini teman-teman, dan untuk pembukanya dan untuk penutupnya yang ini. Yang berikut file PHP biasanya berisi tag HTML dan beberapa kode script file PHP. Seperti ini teman-teman. Ya, kita akan melihat salah satu contohnya di sini ya teman-teman. Ya teman-teman, di sini kita akan sama-sama melihat salah satu contoh. Ya teman-teman, scriptnya seperti ini, dan jikalau di run akan keluarannya seperti ini ya teman-teman. Ini kita bisa contohkan juga dalam dokumen-dokumen script yang lain ya teman-teman, tergantung kita saja kita mau buatnya seperti apa. Sekarang kita lihat ya teman-teman, di sini ada catatan kecil. Pernyataan PHP diakhiri dengan titik, koma, semikolon. Iya teman-teman, dalam setiap pernyataan yang dibuat dalam PHP, akhirnya harus dengan titik koma seperti ini ya teman-teman, agar contohnya seperti ini ya teman-teman. Jikalau memang ini tidak ada, coba kita run. Tidak ada, yang tidak akan pernah jadi ya teman-teman. Nanti munculnya seperti begini. Jadi alangkah baiknya kalau di sini kita menggunakan titik koma, dan jika di run munculnya akan seperti ini. Ini ya teman-teman hasilnya di sini. Jadi untuk setiap pernyataan PHP harus diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma. Dalam PHP, kata kunci misalnya if, else, while, echo, dan lain-lain, yaitu kelas, fungsi, dan fungsi yang ditentukan pengguna tidak perlu huruf kecil. Dan kita akan lihat pada contoh yang di bawah ini ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman penjelasannya, dan kalau di run hasilnya akan jadi seperti ini. Itu mengenai penggunaan sintaks pada PHP. Sekarang kita berpindah kepada komen. Teman-teman, kita akan melihat pada komen di bawah ini, atau
yang biasa disebut juga dengan komentar di PHP. Iya teman-teman, dalam komentar dalam PHP biasanya ditandai dengan garis miring, angka garis miring. Teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa di sini cara berkomentarnya harus menggunakan garis miring ya teman-teman. Dan kita akan melihat contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita bisa dilihat di sini bahwa di sini ada garis miring pembukanya dan garis miring penutupnya, itu menandakan bahwa kita sedang berkomentar dalam dokumen yang sedang kita lakukan dalam skrip ya teman-teman. Ya, itu untuk komentar. Sekarang kita berpindah lagi kepada variabel. Ya teman-teman, dalam variabel adalah wadah untuk menyimpan informasi. Dalam PHP, sebuah variabel dimulai dengan tanda $, diikuti dengan nama variabel. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita mulai dengan tanda $, text hello, tanda $, dan seperti ini ya teman-teman. Kita akan melihat contohnya yang lain. Ya, begini ya teman-teman. Jadi dalam setiap teks diawali dengan tanda $, yang ada contoh yang ada pada skrip ini ya teman-teman. Iya. Kalau kita sudah selesai dengan variabel, ya teman-teman, sekarang kita berpindah pada PHP echo dan print. Ya. Dengan PHP ada dua cara dasar untuk mendapatkan output echo dan print. Dalam tutorial ini, echo dan print ada di hampir setiap contoh. Perbedaan kecil echo dan print, yaitu echo tidak memiliki nilai, sedangkan print memiliki nilai kembalian 1, sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Kita akan melihat contoh di sini ya teman-teman. Kita akan sama-sama melihat contoh. Ya, ini teman-teman. Jadi contoh penggunaan echo-nya seperti ini. Dan di sini teman-teman juga bisa menggunakan skrip mana saja untuk kita membuat contoh dalam contoh pada echo atau print ini ya teman-teman. Sekarang kita lihat lagi kepada yang berikut, yaitu data tipe atau tipe data pada HTML, pada PHP. Ya teman-teman, variabel dapat menyimpan data dari tipe yang berbeda, dan tipe data yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda. PHP mendukung tipe data. Ya teman-teman, di sini PHP dapat mendukung beberapa tipe data yang ada pada ini ya teman-teman. Kita bisa lihat string, integer, float, boolean, array, object, null, resource. Ya teman-teman, di sini tipe datanya PHP mendukung tipe data yang tipe PHP dapat mendukung hanya tipe data ini ya teman-teman. Sekarang kita berpindah lagi kepada yang berikut, yaitu PHP string. String adalah urutan karakter seperti halo dunia, hello world, atau
Iya, starting adalah urutan karakter seperti hello world atau hello dunia. Dalam bab ini, kita akan melihat beberapa fungsi yang umum digunakan untuk manipulasi starting. Yang pertama, fungsi starting mengembalikan panjang starting. Fungsi PHP starlen mengembalikan panjang string. Dan kita akan sama-sama melihat contohnya di sini ya teman-teman. Dan di sini kita bisa langsung lihat saja contohnya. Kita buka ya teman-teman. Iya. Keluarannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, setelah kita akan buka yang selanjutnya yaitu PHP numbers. Pada bagian PHP numbers ini, kita akan melihat secara mendalam integer, float, dan number string. Salah satu hal yang diperhatikan tentang PHP adalah ia menyediakan konversi tipe data otomatis. Jadi, jika kita menetapkan nilai integer ke suatu variabel, tipe variabel itu akan secara otomatis menjadi integer. Kemudian, jika kita menetapkan string ke variabel yang sama, jenisnya akan berubah menjadi string. Konversi otomatis ini terkadang dapat merusak kode yang kita buat. Iya, teman-teman. Tipe data integer adalah angka non-desimal. Jadi tipe data integer ini adalah angka-angka non-desimal. Contohnya 214748364. Bilangan bulat adalah bilangan tanpa bagian desimal. Tipe data integer adalah angka non-desimal antara -2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 8, dan seterusnya. Iya, kita lihat pada yang berikut bahwa oh ya teman-teman, hal penting yang perlu diketahui adalah meskipun 2.5 adalah 10, hasilnya disampaikan sebagai float karena salah satu operannya adalah bilangan bulat, yaitu 2 dan 5. Iya, itu untuk PHP number. Sekarang kita lihat pada PHP math atau PHP matematika. PHP memiliki seperangkat fungsi matematika yang memungkinkan kita untuk melakukan tugas matematika pada angka. Iya, di sini pi, fungsi mengembalikan nilai pi. Kita lihat pada contoh di bawah ini ya teman-teman. Iya, di sini kita bisa langsung mencontohkannya saja. Kita akan run dan lihat hasilnya ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman bahwa kalau mau membuka script ini harus menggunakan w3school.com. Ya teman-teman. Yang berikut kita akan lihat pada PHP konstan atau konstanta PHP. Konstanta seperti variabel kecuali bahwa begitu mereka didefinisikan, mereka tidak dapat diubah atau tidak ditemukan. Konstansa adalah
pengidentifikasi atau nama untuk nilai sederhana. Nilai tidak dapat diubah selama skrip sedang berjalan. Dalam konstanta yang valid, dimulai dengan huruf atau garis bawah, tidak ada tanda dolar sebelum nama konstanta. Ya teman-teman, itu untuk konstanta, dan kita bisa lihat pada contoh-contoh yang ada pada bab ini ya teman-teman. Dan teman-teman bisa langsung jalankan saja contoh-contoh yang ada pada bab ini. Yang berikut kita akan lihat pada PHP operator. Iya, untuk bagian PHP operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Iya, yang di bawah sini adalah kelompok-kelompok operator ya teman-teman. Kita bisa lihat saja. Operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, operator kenaikan atau penurunan, operator logika, operator string, operator rarik, dan operator penugasan bersyarat. Ya. Kita lihat yang berikut lagi ya teman-teman, di bagian PHP if, else, dan else if, atau PHP jika lain dan else if. Persyaratan bersyarat digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda pula. Kita sering menulis kode yang ingin kita lakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Kita dapat menggunakan pernyataan bersyarat dalam kode kita untuk melakukan ini. Dalam PHP ada beberapa pernyataan kondisional, yaitu if, else. Pernyataan if menyesuaikan beberapa kode jika satu kondisi benar. If else, pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika satu kondisi benar dan kode lain jika kondisi itu salah. Switch, yaitu pernyataan memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Iya. Kita lihat pada yang berikut, yaitu switch atau pernyataan untuk beralih. Seperti yang tadi sudah disampaikan, pernyataan switch itu digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda pula. Jadi untuk switch itu bagian dari tindakan yang kita lakukan untuk kondisi dan tindakan yang berbeda dengan kondisi yang berbeda pula. Kita lihat pada yang berikut, yaitu PHP loop. Di sini kita akan mempelajari cara mengulang kode dengan menggunakan loop di PHP. Di sini teman-teman bisa lihat saja, di sini ada beberapa contoh, yaitu while loop melalui blok kode, do while loop melalui blok kode sekali, for loop melalui blok kode beberapa kali, dan for each melalui blok kode untuk setiap elemen dalam array. Ya teman-teman, itu untuk bagian loop. Di sini ada beberapa juga, tapi kita lewati saja ya teman-teman. Sekarang kita masuk pada PHP fungsi. Kita masuk pada PHP fungsi.
Kekuatan sebenarnya dari PHP berasal dari fungsinya. PHP memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan. Dan selain itu, kita dapat membuat fungsi kostum kita sendiri. Jadi, di sini kita bisa lihat beberapa contoh fungsi yang ini teman-teman. Jadi di dalam fungsi ini kita tidak mengikuti fungsi bawaan juga tidak masalah. Kita bisa membuat fungsi kita sendiri. Iya teman-teman. Dan yang terakhir kita lihat adalah PHP Array. PHP Array di sini adalah berfungsi untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Iya. Array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Jika kita memiliki daftar nama, mobil, atau yang lain-lain, menyimpan dalam variabel tunggal dapat terlihat seperti ini ya teman-teman. Di sini contoh bagian dari mobil ya teman-teman, ini merek mobil ya teman-teman. Di sini kita bisa menyimpan lebih dari satu jenis. Iya. Kita lihat lagi pada yang berikut, di bawahnya ada beberapa contoh-contoh di sini. Dalam PHP, create an array in PHP, buat array di PHP. Dalam PHP, array ditandai dengan semikolon. Fungsi ini digunakan untuk membuat array. Ya, jadi teman-teman seperti ini ya teman-teman. Buka kurung dan tutup kurung dan semikolon di belakangnya ya teman-teman. Jangan lupa dalam setiap penulisan isi atau yang berada pada skrip, kita jangan pernah melupakan semikolon untuk setiap paragraf yang telah kita buat untuk menulis. Jadi dalam setiap baris yang telah kita buat dalam setiap skrip, jangan pernah kita melupakan semikolon dalam akhir skrip yang kita buat ya teman-teman. Itu sangat berfungsi. Iya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat malam.